Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu Bapak hebat. Saya Karni Dwi Irmaningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Nasima Semarang, akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Murid itu beragam. Di dalam pembelajaran kelas, seorang guru pasti menemukan keberagaman murid dilihat dari karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Hal tersebut tentunya perlu direspon dengan tepat oleh guru. Jika tidak, maka tentunya akan terjadi kesenjangan belajar atau learning gap, di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid tersebut. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Apa yang dilakukan guru? Pertama, menentukan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kedua, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, mengelola manajemen kelas yang efektif. Kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness murid. Yang kedua, minat belajar murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Aspek yang kedua yaitu minat belajar murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Perspektif minat belajar terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, minat situasional. Dalam perspektif minat ini, minat merupakan keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Seorang anak bisa saja tertarik saat seorang gurunya berbicara tentang topik hewan, meskipun sebenarnya ia tidak menyukai topik tentang hewan tersebut, karena gurunya berbicara dengan cara yang sangat menghibur, menarik, dan menggunakan berbagai alat bantu visual. Perspektif yang kedua yaitu minat individu. Minat ini juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Minat ini disebut juga dengan minat individu. Seorang anak yang memang memiliki minat terhadap hewan, maka ia akan tetap tertarik untuk belajar tentang hewan, meskipun mungkin saat itu guru yang mengajar sama sekali tidak membawakannya dengan cara yang menarik. Karena minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran,
maka memahami kedua perspektif tentang minat di atas akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Nah, bagaimana menarik minat murid? Yang pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Keempat, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Aspek ketiga dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar murid yaitu profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru, kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal kita tahu setiap anak memiliki profil belajar masing-masing. Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Faktor tentang profil belajar murid. Yang pertama, referensi terhadap lingkungan belajar. Yang kedua, pengaruh budaya. Yang ketiga, preferensi tentang gaya belajar. Dan yang keempat, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence yang dimiliki peserta didik. Cara-cara guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Pertama, dengan mengamati perilaku murid-murid mereka. Kedua, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran yang dilakukan oleh guru. Keempat, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Kelima, membaca rapot murid dari kelas mereka sebelumnya. Keenam, berbicara dengan guru murid sebelumnya. 7. Mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu aktivitas atau tugas. 8. Melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, ada diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berfokus pada konten atau materi pengetahuan atau keterampilan yang diajarkan saat pembelajaran. Diferensiasi konten didasarkan pada tingkat kesiapan, minat siswa, dan profil gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses berfokus pada kegiatan yang dilakukan siswa di kelas. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bermakna bagi siswa sebagai pengalaman belajarnya di kelas. Kegiatan yang dilakukan harus memenuhi kriteria sebagai kegiatan yang baik, yaitu kegiatan yang menggunakan keterampilan informasi yang dimiliki siswa, dan kegiatan yang berbeda, yaitu dalam hal tingkat kesulitan dan cara pencapaiannya.
Terakhir, diferensiasi produk. Diferensiasi produk berfokus pada hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman siswa setelah menyelesaikan satu unit pelajaran atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama satu semester. Produk dapat dikerjakan secara individu maupun berkelompok. Jika produk dikerjakan secara berkelompok, maka harus dibuat sistem penilaian yang adil berdasarkan kontribusi masing-masing anggota kelompoknya dalam mengerjakan produk tersebut. Selanjutnya, bagaimana koneksi antar materi antara modul 2.1 dengan modul-modul yang lainnya? Modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, ada koneksi antar materi dengan modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan. Juga ada keterkaitan dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Ada keterkaitan juga dengan modul 1.3, visi guru penggerak. Dan di modul 1.4, budaya positif. Modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, terkait erat dengan materi refleksi filosofis pendidikan. Karena untuk dapat menerapkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memahami kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada diri anak sesuai konsep dalam filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 dengan materi nilai dan peran guru penggerak. Dalam menerapkan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, seorang guru harus menjalankan nilai-nilai seorang guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, reflektif, mandiri, dan inovatif. Seorang guru juga harus berperan dalam mewujudkan kepemimpinan murid di pembelajaran agar kebutuhan belajar mereka terpenuhi. Dalam modul 1.3, materi visi guru penggerak, keterkaitan penerapan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid yang dilakukan oleh guru menjadi salah satu cara dalam mewujudkan visi guru penggerak, salah satunya yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terakhir, pada modul 1.4 budaya positif, keterkaitannya adalah penerapan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid yang dilakukan oleh guru dibangun dalam suasana belajar yang menerapkan budaya-budaya positif yang telah diyakini dan disepakati bersama sehingga tercipta pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid dan guru. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur Aufderheide. Saya, Karni Dwi Irmaningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Nasima, Semarang.